Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono dalam seri tutorial Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menggunakan rumus-rumus atau rumus matematika sederhana di Microsoft Excel, dan juga beberapa fungsi statistik seperti menghitung nilai rata-rata, kemudian menjumlahkan beberapa angka atau beberapa data di dalam sel-sel yang ada di format nilai yang sekarang terlihat pada layar monitor. Nah, ini adalah contoh dari daftar nilai siswa untuk mata pelajaran matematika. Nah, tentu ini merupakan hal yang lumayan lama untuk dikerjakan kalau kita menghitungnya manual. Tentu saja dengan Microsoft Excel tujuannya kita akan mempercepat pekerjaan, sehingga kita akan terapkan rumus-rumus matematika sederhana dan beberapa fungsi statistik untuk dapat menyelesaikan perhitungan di dalam daftar nilai ini dengan lebih cepat dan insya Allah akurat. Baik, langsung saja kita jalankan Microsoft Excel. Kita akan sekaligus membuat formatnya. Baik, pertama kita akan membuat bagian ini, bagian kopnya ya, SMA swasta Al Pulau Beringini jalan itu. Nah, ini saya perkecil dulu Excelnya supaya saya bisa sambil melihat ini ya formatnya ya. Oke, kita mulai dari sel A1, kita ketik SMP swasta Al Pulau Beringini, kemudian enter, isi dengan jalan. Oke, kita buat seperti ini dulu, kemudian kita buat tabelnya. Nah, ini tabel yang di bawahnya, kita scroll dulu yang ini. Nah, ini formatnya seperti itu. Jadi di sel atau di baris ke-11 kita mulai dengan membuat kolom nomor ya. Nomor ke kanan NIS, kemudian NISN, nama siswa, LP atau jenis kelamin, kelas. Nah, sebelumnya perhatikan dulu untuk di tampilan ini, tampilan dari formatnya, bahwa di sini ada tiga baris nilai siswa, tugas, dan ini. Nah, jadi ini nanti akan kita gabungkan menjadi satu, tiga baris ini untuk bagian nomor, NIS, NISN, nama, jenis kelamin, dan kelas. Nah, di sini kita ketik dulu nilai siswa. Nah, di bawahnya kita buat tugas, di bawahnya angka 1, dan ini kita buat 2, 3, 4, 5 ya, 5 ini. Nah, di sini kita buat rata-rata, kemudian ulangan harian. Jadi kita seperti ini ya membuatnya ya. Nah, karena ini nanti akan kita gabungkan, ini kita akan gabungkan, ini juga kita akan gabungkan sampai di sini. Nah, cuman buat formatnya seperti ini dulu.
Baik, ini ulangan harian, di sini juga 1. Ulangan harian sampai 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ini rata-rata di sini. Oke, ini saya tarik dulu. Rata-rata. Baik, berikutnya UTS, kemudian UAS, dan nilai raport. Baik, ini kira-kira format dari bagian header tabelnya. Kita akan oke ya, kita akan modifikasi sekarang. Nah, ini kita fullkan ya. Full. Baik. Nah, pertama yang kita lakukan, kita membuat ini dulu, garis tabelnya dulu sampai di batas kolom V. Nah, coba kita buat garisnya dari sini. Di bagian border kita pilih all border. Nah, kemudian kita mulai dari sebelah sini di nomor ini, kita gabungkan 3 sel ini dari sel A11 sampai A13. Kita klik merge and center ya. Nah, perhatikan di sini teksnya ada di bagian bawah. Kita bisa letakkan di tengah-tengah dengan mengklik tool ini, middle align. Nah, kita klik, kita buat tebal. Nah, begitu juga dengan yang ini, enter, ini tebal. Nah, kita bisa melakukan copy format sel ini ke beberapa sel di sebelah kanannya. Caranya seperti ini, klik ini, klik. Nah, perhatikan ini ada handle cell ya, handle cell di sebelah kanan. Kalau kita arahkan ke sini, pointernya berubah menjadi tanda plus warna hitam. Nah, ini caranya, klik kanan, tahan sampai ke batas mana yang akan di format sesuai dengan format yang sama. Nah, di sini lepas kita pilih fill formatting only ya. Jadi kita hanya mengcopy formatnya saja. Oke, berikutnya untuk nilai siswa. Nah, nilai siswa ini kita merge dari sel G11 sampai sel V11. Nah, di sini. Ini kita klik merge and center. Gitu ya. Berikutnya tugas dari sini sampai ke sini sampai sel K12, merge and center. Ulangan harian sampai di sini, merge and center. Nah, untuk yang lainnya, nah, kita akan lakukan merge and center di sini. Rata-rata merge and center. Nah, ini juga rata-rata merge and center. Tengah ini, nah termasuk yang ini kita bisa copy kan, klik kanan, tahan, formatting only. Oke, sekarang kita lakukan perubahan ini ya, kolom, lebar kolom ini. Kita akan ubah dari sini, klik seleksi ya, kita menyeleksi kolom dari sini. Saya coba ke sini ya, kita bisa seleksi dari sini, dari nama kolomnya, dari sel G ini, klik tahan sampai ke V. Nah, ini kita untuk merubah lebar kolomnya, kita bisa klik kanan. Ini cara yang paling cepat ya, pilih kolom width, tapi pastikan ini sudah diseleksi. Kita rubah saja 5 misalkan. 4 lah ya, 4 enter ya. Oh, terlalu kecil, klik kanan, kolom width 5 kali ya. Oke, 5 saya rasa cukup. Nah, setelah kita perkecil kolomnya, ini rata-rata tampilannya terpotong. Kita bisa klik ini, wrap text. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, tapi nilai rapot tetap harus kita lebarkan supaya terlihat semua ya.
Oke, kalau sudah kita tinggal atur lebar kolom masing-masing, nomornya kita perkecil, NIS-nya SN, kemudian nama kita lebarin. Nah, kelas juga ya. Oke, kalau sudah ya ini bisa kita seleksi lagi ke bawah, atau kita buat dulu nomornya. Kita buat nomor 1. Nah, kita akan belajar membuat nomor otomatis. Nomor otomatis itu kita bisa klik di sini di angka 1, tekan tombol kontrolnya, letakkan pointer pada handle cellnya, klik tarik ke bawah. Nah, kita buat ini 10 misalkan, atau kita buat 20 lah, 20 ini kan terlihat 20. Oke, lepas. Nah, jadi kita sudah punya batasan. Sekarang kita akan buat selnya dari sel A14 sampai ke V33 di sini ya. Lalu kita klik di sini all border ya. Mana yang perlu kita buat center, kita bisa seleksi, klik center. Ini juga center, center, center. Ini juga center ya, center. Nah, ini juga, oh ya, ini juga center. Ini kita rapikan satu-satu. Ini juga center ke bawah. Oke. Nah, baru kita sekarang kasih warna di sini. Ini kita kasih warna dulu, warnanya misalkan warna biru. Kemudian untuk tugas kita kasih warna hijau. Ini ya. Kita masuk yang ini juga kita seleksi. Kemudian untuk ulangan harian kita kasih warna, nah ini kuning, termasuk yang ini. Nah, untuk UTS kita kasih warna ini. UAS kita kasih warna ini, dan nilai raport kita kasih warna oke, terus nah ini ya. Oke, ini oke, meskipun nggak sama ya, tapi nggak apa, kita bisa pilih warna-warna yang berbeda. Anda bisa juga membuat dengan warna-warna atau dengan tampilan yang berbeda. Baik, nah ini formatnya sudah selesai. Berikutnya kita akan modifikasi yang di atas. Nah, ini SMP kita seleksi sampai di sini. Merge and center, berikutnya tebalkan, dan ini bisa kita kopikan ke bawahnya. Copy file formatting. Nah, cuman boldnya kita hilangkan. Nah, ini juga sama. Merge and center, ini juga sama. Merge and center. Nah, kemudian di bagian kopnya kita mau kasih garis ini supaya terlihat garisnya di bagian ini. Ya, kita cukup klik di sini buat garis, cuman pilihnya bottom border. Nah, ini border, jadi ada garisnya sini. Nah, itu ada garisnya. Oke, berikutnya ini kita tebalkan bold, kita atur, ini kita naikkan ukurannya, ini juga sama. Nah, baru sekarang di sini kita kasih titik 2, titik 2, titik 2. Nah, ini kita buat center. Sini kita isi kelasnya 7A, mata pelajarannya matematika misalkan. Kemudian gurunya, nah berikutnya sini kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki, perempuan, dan jumlah siswa. Ini kasih titik 2. Oke ya.
geser dikit. Oke, ini kita kosongkan dulu, ini kita atur lagi gini. Baik, kita isi di sini NIS misalkan 17.00.01. Ini tentunya Anda nanti menyesuaikan dengan format NIS yang Anda kelola. Kali ini supaya lebih cepat saja, ini bisa saya kopikan, saya tarik ya. Nah, seperti kita membuat nomor urut tadi. Aduh, gini. Nah, ini maaf. Ini supaya lebih cepat saja. Ini ya. Tentunya Anda harus menyesuaikan NIS-nya ini. Ini bisa kita perkecil ukurannya. Nah, gini. Kemudian NISN kita juga misalkan isi dengan 2017 09001. Nah, ini contoh. Ini juga kita tarik supaya lebih cepat saja. Nanti Anda sesuaikan dengan format data Anda. Nah, namanya, nah ini nama kita isi aja dengan oke, kita isi sembarang ya. Tentunya Anda sesuaikan juga dengan data yang Anda miliki. Baik, nah ini kita tentukan jenis kelaminnya perempuan, ini perempuan. Oke, nah kelas, karena kita sudah pastikan ini adalah kelasnya berdasarkan ini kelas 7A, kita bisa isi dengan rumus juga, sama dengan klik di sini. Nah, tapi ini harus kita buat atau kita absolutkan selnya, karena kalau tidak, kita coba dulu ya, tidak kita absolutkan. Oke, 7A. Tapi kalau kita kopikan ke bawah, nah itu masalahnya. Di sini isinya matematika. Oke, kita undo. Maka sel D7 di sini harus kita absolutkan ya. Kita bisa edit rumusnya, ini tekan tombol F4 atau ditambahkan manual juga boleh. Ini ketik dolar, sini dolar juga boleh, enter ya. Nah, sehingga ketika kita tarik ke bawah atau kita kopikan, nah cara mengkopikan rumus cukup diklik selnya, kemudian pada handle klik tahan ya, tombol keyboard tidak perlu ditekan, ini tahan, klik kiri tahan, tarik ke bawah, lepas ya, itu. Nah, jadi fungsi dari tanda dolar-dolar di rumus ini adalah untuk membuat selnya tetap. Ketika kita kopikan rumusnya ke bawah, maka selnya tetap berada di sel ini. Baik,
Nah, sekarang saya akan mengisi nilai-nilai di sini. Ya. Ini juga tentunya akan lama ketika saya akan isi manual satu-satu, maka akan lama ya. Jadi saya akan membuat sebuah, ya ini contoh ya, sama dengan random ya, dari 50 sampai 100 ya. Oke, ini contoh, ini tidak perlu diikuti, Anda tinggal sesuaikan dengan data yang Anda miliki. Nah, ini saya karena tidak punya data nilai, jadi saya akan gunakan ini. Jadi saya copy, saya paste nilainya di sini, paste value ya. Kemudian saya paste value di sini lagi, paste value. Di sini saya paste lagi. Ini saya paste lagi. Ya, ini memang berbeda-beda. Ya, karena saya buat tadi random ya. Jadi random between itu untuk mengacak nomor dimulai dari, tadi saya buat dimulai dari 50 sampai 100, makanya munculnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah data contoh, sehingga nilai-nilai yang saya masukkan di sini adalah nilai sembarang. Nah, intinya kita akan belajar bagaimana menghitung nilai rata-rata nilai tugas ini. Baik, untuk menghitung nilai rata-rata rumusnya kita menggunakan, oke ya, ini diabaikan ya, ini meskipun ada perubahan-perubahan ya abaikan saja, pokoknya kita kerjakan di sini. Untuk menghitung rata-rata dari tugas ke-1 sampai tugas ke-5, rumusnya adalah sama dengan, nah kita gunakan average. Nah, di sini ada, pas kita ketik AV itu sudah ada pilihan average, kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini petunjuknya adalah number 1, dan seterusnya. Kita bisa klik dari sini, tahan, tarik ke sini, lepas, tutup kurung, enter. Nah, itu nilai rata-rata yang didapatkan untuk si Agus Susanto. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, kopikan ya. Ingat yang diklik adalah handle-nya ya, inilah nilainya. Kita bisa buat rata tengah ya, seperti itu. Ini rumusnya. Baik, berikutnya kita akan isi ulangan harian ya. Saya ambil lagi dari sini datanya supaya lebih cepat, Anda bisa sesuaikan ini ya. Paste, ini juga saya klik paste value, paste value, paste value. Nah, ini misalkan ulangan harian ini dilaksanakan 6 kali dan ini nilai-nilainya. Untuk rata-ratanya sama dengan average ya. Blok dari sini. Nah, tutup kurung, enter. Ya, itu nilainya. Nah, kita sekarang menemukan ada angka yang di belakang koma itu 3 angka. Kita bisa rubah format ini atau format desimal ini dengan cara klik ini misalkan. Nah, itu menambah angka atau digit di belakang koma, ini mengurangi digit di belakang koma. Kalau misalkan kita ingin membulatkan seperti ini juga silakan, mau ditambahkan. Nah, ini juga silakan, misalkan 2 ya. Ini saya bulatkan saja di sini. Nanti Anda bisa menyesuaikan. Ini tab center. Ini juga sama ya. Ini kita bulatkan saja. Namun harus hati-hati, pembulatan ini terkadang menimbulkan masalah karena selisih nilainya itu terkadang tidak apalagi kalau kita menggunakan misalkan ada nilai huruf. Nah, terkadang itu di sini sudah terlihat 70 karena ada pembulatan tadi, misalkan 70 bernilai B. Nah, ternyata di sini masih C misalkan, ini untuk nilai hurufnya gitu ya. Nah, itu contoh saja ya, atau kita buat saja inilah supaya tidak ini 2 digit di belakang koma rata-rata ya.
Oke, nilai UTS juga sama, saya ambil dari sini saja. Paste value, UAS juga sama, paste value. Nah, oke, begini saja. Nah, kemudian sekarang nilai rapot. Nilai rapot ini kan biasanya diambil dari nilai rata-rata tugas, nilai rata-rata ulangan harian, nilai UTS dan nilai UAS. Nah, misalkan apa namanya, ada aturan bahwa nilai tugas itu bobotnya 2 misalkan. Kemudian nilai rata-rata ulangan harian bobotnya 2, UTS bobotnya 3, UAS bobotnya 3. Misalkan gini, kita buat ini, kita hapus ya, ini kita udah selesai. Misalkan ini bobot ya, nilai dan ini bobot. Misalkan untuk tugas ulangan harian, kemudian UTS dan UAS, ini misalkan bobotnya 3 maksud saya 2 ini 3. Nah, ini kan jumlahnya 10. Kalau dijumlah, nah menjumlahkan ini juga ada caranya sama dengan sum. Itu untuk rumus menjumlahkan. Ini nah, jumlahnya 10. Jadi cara menghitungnya ini bisa menggunakan tabel bantu atau langsung diketik juga boleh. Misalkan kita akan menghitung nilai rapot. Ya, nilai rapot. Kita ingat ya, tugas 2, ulangan harian 2, UTS 3, UAS 3, sehingga jumlahnya 10. Nah, rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali ya, buka kurungnya, karena nanti kita akan mengalihkan nilai dan juga akan melakukan pembagian. Pertama, rata-rata tugas kita kali dengan, ditulis saja ya, dikalikan dengan 2, ditulis dulu, tutup kurung, ditambah buka kurung rata-rata ulangan harian dikali 2, tutup kurung, ditambah buka kurung UTS dikali 3, tutup kurung, kemudian ditambah buka kurung UAS dikali 3, tutup kurung dibagi 10. Ya, itu rumusnya. Enter. Ya, itu hasilnya. Nah, mungkin pertanyaan, kenapa kita tidak menggunakan tabel yang ada di sini? Ya, itu ada di pembahasan yang lain nanti insya Allah. Nah, ini sebenarnya ya gampang saja. Contohnya seperti ini. Contoh ini contoh. Misalkan di sini saya gunakan itu. Di nilai atas nama Edi Susanto sama dengan buka kurung ini ya, dikali dengan nih. Nah, cuman karena nanti rumus ini mau dikopikan, ini harus diabsolutkan 4 ya, tutup kurung gitu ya, kemudian tambah buka kurung, sama saja sih sebenarnya, dikali ini 4 tambah buka kurung UTS dikali ini 4 tutup kurung tambah buka kurung UAS dikali dengan 3 tutup kurung kali dengan 3, ini F4 dulu, tutup kurung bagi 10. Nah, ini juga dia tekan F4 ya, itu caranya ya. Kita bisa menggunakan salah satunya. Ini juga kalau ditarik ke bawah ya hasilnya seperti itu. Ini juga sama aja, kalau ditarik ya hasilnya sama seperti itulah, nggak ada perubahan ya. Kita gunakan salah satunya saja. Oke, jadi ini kan
cuma untuk mencatat informasi atau aturan yang digunakan. Ini bisa kita hapus saja. Baik, ini kita rubah formatnya menjadi 2 angka di belakang koma. Kita buat dia center. Oke. Berikutnya oke ya. Berikutnya kita akan menghitung jumlah siswa laki-laki. Ini kita merge dulu, merge. Nah, gini ya. Kopikan ke bawah. Nah, gitu. Nah, baru kita ketik rumusnya sama dengan, nah ini kita menggunakan count if namanya. Count if buka kurung. Nah, ranknya kita ini LP karena kita akan menghitung yang laki-laki. Itu yang diseleksi. Kemudian titik koma, tanda kutip L. Itu enter, jumlah laki-laki 15. Kemudian bawahnya count if, seleksi lagi, titik koma, kutip P ya. Perempuannya 5 dan jumlahnya sama dengan sum buka kurung, ini kita blok, enter. Nah, terus bagaimana kita membuat ini orang ini ya? Apakah kita ketik manual? Tentu saja tidak. Kita akan rubah formatnya. Ini diseleksi. Nah, kita gunakan di number, pilih more number format. Ya, ini ada custom. Nah, pilih yang 0 ini dulu, kemudian kasih di sini, dimodifikasi di type-nya 0 spasi tanda kutip orang. Kutip. Oke, ya. Jadi orang ini diketikkan di format customnya. Udah selesai ya. Udah selesai ini berarti. Berikutnya kita, oh ya, ada satu lagi ini ya, menambahkan ini tempat untuk tanda tangan. Misalkan kita buat di sini Pulau Beringin. Tanggalnya 12 Desember 2017. Guru mata pelajaran. Nah, di sini kita ambil namanya dari nama yang di sini. Itu ada di sel D9 ya. Jadi bisa sama dengan D9 gitu ya. Oke. Udah selesai. Nah, ini yang sekiranya ini kita sempitkan. Nah, kita kurangi supaya tidak terlalu melebar ya. Oke, ini masih bisa. Nah, bagaimana kita akan mencetak misalkan? Kalau kita ingin mencetak ini, oh ya, kita simpan dulu ya, simpan dulu. Save as, saya simpan aja di desktop. Saya kasih nama latihan. Oh ya, di sini Excel file ya, latihan daftar nilai. Oke. Nah, kalau mau mencetak kita lihat dulu di print preview ya, print preview. Nah, ini dia. Kita coba cocokkan misalkan, oke, misalkan ini pakai printer itu. Orientationnya kita buat landscape. Nah, kita lihat di sini di print previewnya terpotong. Ada data yang terpotong dan tidak terlihat atau kolom yang terpotong. Kita sesuaikan kertasnya. Oke, kertasnya A4. Ya, kemudian di sini kita bisa lakukan modifikasi terhadap marginnya. Di sini ada show margin. Kita bisa lebarkan ini, tarik ke sini. Ini tarik ke atas. Ya, seperti itu. Ini tarik ke bawah. Ya, kemudian ini tarik ke kanan. Nah, ini pun masih ada yang terpotong. Kita bisa kembali dulu ke tampilan ini. Kita lihat di sini ada garis putus-putus. Ini adalah batasan, ini batasan dari apa namanya,
kertas, ukuran kertas A4 tadi kita pilih ya. Apa yang perlu kita, yang masih bisa kita kecilkan lagi, ini SN dan nama udah. Oh iya, ini aja kita kecilkan kolom nilainya ini. Nah ini 4,5, coba 4,5. Nah, oh masih kepotong, yang ini juga 4,5. Masih juga, ini kita geser dikit, masih UAS UTS ya, oh masih juga. Kelas nama ya. Ya ini salah satu cara pengaturan, ini pengaturan pencetakan. Oh masih juga. Nah, ini kita naikkan. Ya, solusi lain Anda bisa gunakan kertas yang lebih lebar. Ini UAS kita kecilkan lagi ya. Oke, kita kembali ke print preview. Ini masih ada satu kolom yang terpotong ya. Nah ini ada satu cara lagi, kalau misalkan memang harus A4 dan ini menjadi keharusan A4 dan formatnya seperti ini, sebenarnya kita bisa rubah dari sini juga, print preview. Nah di bagian ini ada page setup. Nah di sini ada, bisa kita turunkan nih 95% misalkan di sebagian ini ya. Oke. Nah terlihat ya, sekarang sudah terlihat semua. Nah ini bisa kita geser lagi. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini sudah masuk ke dalam satu kertas. Nah, baru kalau sudah seperti ini kita bisa cetak menggunakan printer yang digunakan tentunya ya. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Atau kita bisa buat file PDF nya, misalkan print ya, kita menggunakan PDF. Nah menggunakan Adobe PDF seperti ini kita bisa lakukan. Oh ya, setupnya 100. Nah oh masih kepotong kalau 100. Oke, kita coba print. Nah, kalau PDF itu berarti kita menyimpan dalam bentuk file ya, simpan di desktop, Excel file. Nah ini hasilnya. Ini hasil formatnya dalam bentuk PDF. Dan alhamdulillah formatnya sudah rapi. Dan ya, inilah tutorial yang bisa dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa disimpan pekerjaannya, jangan sampai hilang karena data susah didapatkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.